Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Terima kasih telah memenuhi undangan kami dalam pertemuan virtual diseminasi aksi nyata kami untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Di sini sudah ada Ibu Siswati Wahyuni. Selamat sore Bu Sis. Sore. Terima kasih Bu Yuanita. Selamat sore. Selamat sore Bu Yo. Sehat-sehat selalu ya Bu Yuan. Sehat Bu. Ya, masih. Kemudian ada Bu Suparni. Selamat sore Bu Suparni. Selamat sore Bu Yo. Maaf nih kameranya lagi error. Ya, enggak apa-apa Bu. Selamat sore Bu Gandes Cukat. Sehat-sehat semua. Selamat sore, sehat Bu Yo. Dan Bu Teresia Gandes, selamat sore. Gimana kabarnya ini? Selamat sore Bu, baik. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu semua. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita secara virtual ini dapat berjalan dengan lancar. Mari saya antarkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu-Ibu, sebelum saya mulai presentasi, saya akan mengajak Ibu-Ibu untuk menyimak lagu yang menjadi kebiasaan kami di SMP Panguduluhur 1 Klaten di setiap pagi sebelum kami memulai pembelajaran. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu-Ibu? Sudah. Suaranya kurang keras. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas
silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, demikian tadi lagu Pelajar Pancasila yang menjadi kebiasaan kami ketika pagi hari. Baik, Ibu-ibu, sekarang saya akan memulai untuk presentasi. Mohon izin share screen kembali untuk materi presentasi kami. Baik, sudah terlihat nggih? Nggih. Saya akan mulai untuk diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yohana Francisca Trihaksari Widyaningrum. Saya dari SMP Pangdurul 1 Klaten. SMP Pangdurul 1 Klaten terletak di Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 28. Ini kompleks sekolah-sekolah di mana ada beberapa sekolah. Di sebelah kami ada SMK Leonardo, kemudian di sekitar kami juga ada beberapa sekolah yang lain, SMP Negeri 4, SMP Negeri 1, SMP Negeri 6, dan juga SMK Negeri 1 Klaten. Nah, saya akan mulai dengan eksplorasi konsep. Ada 6 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, lalu posisi kontrol, dan kemudian segitiga restitusi. Saya akan mulai dengan perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Seperti yang kita ketahui, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Kata disiplin seringkali identik dengan peraturan-peraturan yang mengikat, ada hukuman, ada sanksi seperti itu. Nah, namun mari kita lihat paparan dari Dr. William Glasser dalam Control Theory untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol pun menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dalam hal ini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemungkinan dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi tidak bisa dibujuk-bujuk lagi. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini tidak seharusnya, ya. Karena menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu akan menuju pada identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, karena mereka merasa bahwa, oh ini salah, oh ini tidak benar, tidak ada yang benar dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa ya akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan pun akan terbentuk. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang dewasa adalah di posisi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus dan respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, stimulus, respon lawan teori kontrol, dan pandangan tentang dunia. Di sini kita bisa lihat dari tabel stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia, bahwa pada stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Namun, pada teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, pada stimulus respon tentang dunia, semua orang melihat hal yang sama. Sebaliknya, berdasarkan teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon tentang dunia. Namun, untuk teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebaliknya, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon tentang dunia, orang lain bisa mengontrol saya. Namun, pada teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon tentang dunia, saya bisa mengontrol orang lain. Namun, pada teori kontrol tentang dunia, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon tentang dunia, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun, teori kontrol tentang dunia menyatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, itu menurut stimulus respon tentang dunia, namun pada teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang atau win-win solution. Berikutnya, kita memasuki konsep disiplin positif dan motivasi. Bapak kita, menurut Ki Hajar Dewantoro, definisi tentang merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro dari bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013 di halaman 469. Nah, sekali lagi ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita pasti selalu dikaitkan dengan tata tertib, sesuatu yang teratur. Kita harus patuh pada peraturan. Nah, kemudian juga dihubungkan dengan hukuman. Nah, padahal itu sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu ya tidak digunakan sama sekali. Mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangreh, ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini juga sejalan dengan pandangan dari Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar
makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Dayan juga menyatakan bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah tingkat terendah ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, jadi orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu biasanya akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin saja muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi eksternal juga. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, imbalan ini tidak hanya berupa barang, namun mungkin dia ingin mendapatkan pujian atau bentuk penghargaan yang lainnya. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi internal dan yang menjadi tujuan disiplin positif. Nah, saya yakin ibu-ibu semua pernah berada dalam situasi di mana kita, ya tidak hanya ibu-ibu, tapi saya juga pernah sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita ya, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana kita tetap memilih melakukannya padahal kita tahu akibatnya akan menyakitkan. Nah, kita mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial juga. Nah, prinsip-prinsip apa yang kita perjuangkan dan kita lindungi? Nah, saat ini kita sedang menjadi orang yang seperti apa pada situasi tersebut. Sekali lagi, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu motivasi internal. Ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, selanjutnya mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya jadi suatu kebiasaan akan membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas.
Nah, dalam hal ini seperti yang sudah kita pelajari pada modul 1.2 dan modul 1.3 yang membahas tentang nilai-nilai kebajikan dan visi sebuah sekolah, yaitu perlu adanya bagaimana kita menentukan arah tujuan dari sebuah sekolah atau institusi. Nah, penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus disepakati bersama. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Dan menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kemudian bagaimana untuk pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Saya berikan contohnya, kalau kesepakatan kelas itu ya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan juga tertib. Untuk keyakinan kelas, contohnya kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Ini kedua belah pihak dari guru dan murid. Kemudian kami, murid yang semangat belajar. Kami, murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dalam prakteknya pun kami juga telah menerapkan untuk keyakinan kelas diawali di kelas 9E. Saat itu kami mencoba untuk mengajak anak-anak bagaimana membuat keyakinan kelas melalui Jamboard yang kami bagikan. Nah, ini dari masing-masing anak saya minta untuk menyebutkan apa yang menjadi keyakinan mereka secara pribadi terlebih dahulu. Nah, saya menghormati guru dan teman saya, ini dari Agatha. Kemudian saya semangat belajar. Saya peduli dengan teman. Saya peduli lingkungan. Saya tepat waktu. Saya berbicara santun. Saya menghormati guru dan teman-teman. Saya berkata jujur. Saya menyayangi guru dan teman-teman. Saya semangat belajar. Saya tepat waktu. Saya menghargai waktu. Saya membuang sampah di tempatnya. Saya menghargai waktu. Saya tepat waktu. Saya menghormati guru dan teman-teman saya. Saya meletakkan barang-barang di tempatnya. Saya mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Saya berbicara santun. Saya menjaga kebersihan. Dari semua yang masuk ini, kami sepakati menjadi keyakinan kelas. Jadi kata saya
diubah menjadi kami. Itu yang sudah kami laksanakan di kelas. Selanjutnya, nah ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Misalnya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, berkomitmen, ya katakanlah begitu. Kemudian dalam peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Dalam hal ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba. Nah, dalam hal ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ya harus mau antri, mau cuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah harus cuci tangan dulu, bergantian atau nunggu giliran. Nah, itu keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain dan juga kesabaran. Nah, kemudian menggunakan masker. Ini keyakinan kelas yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Tidak berlari-lari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan juga keamanan. Kemudian, perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi supaya biar kapok gitu ya, besok nggak dilakukan lagi, jadi menyakitkan. Tapi untuk sanksi atau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi yang masih ada kaitannya dengan yang dilakukan. Kemudian untuk hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk sanksi atau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, untuk hukuman, anak membenci kedisiplinan. Jadi karena selalu mendapat hukuman, jadi anak menjadi benci akan kedisiplinan. Tetapi dengan memberikan sanksi atau konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin. Berikutnya, hukuman ini sifatnya sebagai paksaan. Tetapi untuk sanksi atau konsekuensi, itu menjadi sebuah stimulus atau tanggapan. Pada hukuman itu akan mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Namun untuk sanksi atau konsekuensi, itu dapat mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman akan menjadikan anak mempunyai konsep diri yang buruk. Nah, lalu pada sanksi atau konsekuensi, anak akan mempunyai konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut supaya tidak dihukum, maka dia lebih baik berbohong sajalah. Disembunyikan kesalahannya, nggak mau terbuka. Tetapi untuk sanksi dan konsekuensi, cenderung anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, lalu efeknya pada hukuman, anak akan merasa marah, timbul rasa bersalah. Dia merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, pada sanksi atau konsekuensi memang dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi menurut Diane Gossen. Ya. Berikutnya kita akan memasuki pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ibu-ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Berikutnya, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berikutnya, kebebasan,
Ya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan yang terakhir kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu saja sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, salah satu atau lebih dari satu, tadi 5 kebutuhan dasar yang sudah saya sampaikan di awal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Nah, kemudian komponen psikologis pada kebutuhan bertahan hidup ini meliputi perasaan aman. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini, kebutuhan psikologisnya adalah rasa aman. Berikutnya adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Ini merupakan salah satu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kebutuhan untuk bisa diterima di suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung, terkoneksi dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung di dalamnya. Berikutnya, untuk penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Sesuatu supaya kita bisa didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat suatu pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini juga meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, sebisa mungkin anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, menjadi leader. Mereka suka mengamati terlebih dahulu sebelum mencoba sesuatu hal yang baru. Dan mereka akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Anak-anak yang membutuhkan pengakuan atas kemampuan penguasaan ini, mereka biasanya rapih dan sistematik, dan juga selalu ingin mencapai yang terbaik. Berikutnya, kebutuhan dasar akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Mereka suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba sesuatu hal baru dan menarik. Berikutnya untuk kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, adalah kebutuhan untuk mencari, ya, untuk having fun, supaya happy, senang, ya, selalu bermain dan juga tertawa. Nah, kita bisa bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun ya betapa menyedihkannya ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya mereka ingin mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan, mereka suka mengoleksi barang-barang, suka
suka ngelucu, suka guyon, ya, suka bercanda, dan juga menggemaskan bahkan di saat mereka bertingkah laku buruk. Nah, kemudian pada 5 posisi kontrol. Nah, ibu-ibu kita masuk ke tema berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Kita sudah tahu ya ada 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan juga posisi sebagai manajer. Saya yakin ibu-ibu kita semua pernah di 5 posisi ini, baik kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan juga sebagai manajer di depan anak-anak kita, di depan murid-murid kita. Nah, pernahkah kita mencoba untuk berefleksi? Kenapa sih kok saya di posisi penghukum? Kenapa kita kadang-kadang membuat anak-anak kita merasa bersalah? Kadang-kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman, kadang-kadang kita sebagai monitor atau pemantau, dan mungkin kita juga seringkali menjadi seorang manajer. Saya yakin ibu-ibu setelah kita mengikuti program calon guru penggerak, kita terbuka wawasan kita bagaimana kita bersikap dan mengambil tindakan di depan anak-anak kita. Kita pasti semua menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya akan bahas satu persatu. Di posisi penghukum, seorang penghukum itu bisa saja menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi hukuman ini tidak hanya dalam bentuk hukuman fisik, push up atau jongkok berdiri dan lain sebagainya, tapi kadang-kadang juga dari ucapan-ucapan yang kita sampaikan. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi memaksa mereka supaya ikuti aturan main kita. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, kayak gitu terus, diulangi lagi, selalu saja, kamu selalu seperti itu. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan cara dia harus manut, harus ikuti aturan main dia. Berikutnya, posisi pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha bersuara lebih lembut. Nah, pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, jadi suasananya dibuat dramatis begitu ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, jadi rikuh, merasa bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya mereka akan berkata-kata, wah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus memberitahu kamu ya? Nah, kalau seperti itu, dalam posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian di posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi mereka akan menganggap sebagai teman mereka, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Mereka menjadi lebih akrab, murid juga lebih terbuka. Kalau mau cerita atau curhat, mereka tidak sungkan-sungkan akan cerita pada guru tersebut. Namun, di sisi negatif, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Jadi mereka akan kehilangan kepercayaan. Mereka merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hal yang lain mungkin muncul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Jadi hanya guru-guru yang dianggap sebagai teman saja. Nah, berikutnya untuk posisi monitor atau pemantau,
Memonitor di sini berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam posisi ini, pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya kaitannya dengan peraturan-peraturan. Peraturannya apa? Harusnya bagaimana? Nah, seorang pemantau pun dapat sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data. Nah, itu akan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya dalam posisi ini, guru-guru akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar checklist, dan lain sebagainya. Nah, dalam posisi monitor sendiri, ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Berikutnya untuk posisi manajer. Nah, posisi terakhir manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh seorang manajer. Tugas seorang manajer bukanlah untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya dan juga mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, sekarang kita lihat bersama ya ibu-ibu ya. Nah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini kelihatan sekali ada ancaman di sini ya. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini dalam posisi sebagai penghukum. Ada ancaman di sini jelas sekali. Kemudian berikutnya, gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ini kalau anak sudah diberikan kata-kata seperti ini, maka dia akan merasa bersalah. Nah, kemudian berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Anak memang merasa nyaman, tapi ini akan memberikan efek yang tidak baik juga. Berikutnya, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini sebagai tipe pemantau. Dan yang terakhir, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini dia. Posisi sebagai manajer. Perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan juga aman. Berikutnya, mengenai segitiga restitusi. Restitusi, seperti yang sudah kita ketahui ya, ibu-ibu. Nah, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Kita cenderung untuk lebih fokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk bisa memperbaiki diri mereka dari kesalahan yang dibuat. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka.
Nah, membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen pada tahun 2004. Berikutnya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi sebenarnya juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan, tetapi sebaiknya merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang berbuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalannya. Nah, ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ciri yang kedua adalah restitusi memperbaiki hubungan. Nah, restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi merupakan sebuah konsekuensi. Nah, penting bagi kita ibu-ibu sebagai guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, kadang-kadang kita bisa juga berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan seperti ini merupakan sifatnya tawaran, bukan paksaan. Nah, kita jangan sampai mengatakan, kamu harus lakukan ini, kalau tidak, kamu akan bla-bla-bla, seperti itu. Itu merupakan sebuah paksaan. Berikutnya ciri yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak dengan bertanya, misalnya, kamu ingin jadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat, terdengar seperti apa kalau kamu melakukan seperti itu, dan lain sebagainya. Nah, ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya bagaimana, seberapa sering hal itu terjadi, apa yang dia lakukan, ia berada di mana. Nah, maka murid tidak akan berbohong pada guru. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain, sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari sebenarnya kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi, juga bagaimana dengan kebutuhan orang lain. Berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik, dengan tujuan yang lebih baik pula. Berikutnya, ciri yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Nah, restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan fokus pada solusi. Ya, jadi dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid
dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Nah, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tapi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam hari ini ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tentang segitiga restitusi, saya yakin untuk proses segitiga restitusi ada 3 tahap dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini dalam tahap menstabilkan identitas. Berikutnya, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam hal ini kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kita memvalidasi tindakan yang salah. Langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dalam hal ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini menanyakan keyakinan mereka. Nah, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tidak. Tetapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, berikutnya akan kami sampaikan rancangan tindakan aksi nyata dengan latar belakang bahwa kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi ekstrinsik, di mana budaya positif belum dilaksanakan secara optimal. Nah, selama pembelajaran daring di sekolah kami, pembiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah tidak diterapkan di rumah. Pada saat PTM terbatas pun sangat tampak bahwa peserta didik tidak memiliki keyakinan kelas, karena mereka berangkat dari kebiasaan di rumah, mereka sendiri tidak bertemu dengan teman-teman mereka. Nah, tujuan aksi nyata ini untuk menumbuhkan kedisiplinan diri peserta didik, mewujudkan budaya positif di sekolah, mewujudkan visi sekolah, dan juga pastinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk tolok ukurnya, peserta didik menaati prokes, yaitu dengan memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak. Berikutnya, anak-anak tidak menunda-nunda pekerjaan, dan mereka juga membersihkan meja dan kursi setelah KPM selesai. Untuk lini masa, kami mulai dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata. Kemudian berkolaborasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, karena berkaitan dengan para siswa, dan juga wakil kepala sekolah sarana prasarana berkaitan dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian kami juga berdiskusi dengan rekan sejawat untuk merancang program penerapan nilai disiplin pada peserta didik.
Dukungan yang dibutuhkan tentu saja karena kami sebagai peserta TGP, kami juga memohon dukungan dari fasilitator dan pendamping dalam memberikan arahan dan juga motivasi. Dukungan yang dibutuhkan juga sarana dan prasarana sekolah, juga seluruh komponen pemangku kepentingan sekolah. Nah, ini pada tahap koordinasi kami menyampaikan kepada kepala sekolah kami, kemudian berkoordinasi dengan staf melalui briefing dan juga teman-teman sejawat kami melalui briefing siang. Berikutnya ini adalah gambaran di sekolah kami sebelum masa pandemi. Setiap pagi kami menyambut anak-anak untuk bersalaman di depan, kemudian pembelajaran di lapangan, pembelajaran olahraga di lapangan, kemudian pembelajaran di kelas seperti ini, belajar di taman, dan juga makan bersama ketika istirahat. Ini adalah situasi di sekolah kami sebelum masa pandemi. Namun pada saat pandemi ini anak-anak cenderung lebih melakukan segala sesuatunya sendiri, belajar dari rumah secara daring, kemudian sekolah menjaga jarak, tidak bisa untel-untelan lagi, tidak bisa peruntelan dengan teman-temannya. Nah, ketika kegiatan blog pun minat bakat mereka juga harus menjaga jarak. Mereka juga harus menaati prokes setiap datang. Nah, ini mencuci tangan, antri, kemudian ukur suhu badan. Berikutnya untuk proses restitusi, pernah kami berbicara dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian ketika mereka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian ini ketika ada anak-anak yang terlambat, pada saat berdoa mereka harus menunggu terlebih dahulu untuk berdoa juga. Nah, ini ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Berikutnya kami mengundang tanggapan atau saran atau masukan dari ibu-ibu agar yang kami upayakan bisa menjadi lebih baik. Monggo. Nggih, monggo Ibu Suparni. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Yuyu. Sangat bagus sekali paparan dari Bu Yuyu. Di sini yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan siswa ya pada saat tadi Bu Yuyu itu mengajak siswa untuk melakukan suatu kesepakatan ya, bagaimana perasaan siswa ketika merumuskan keyakinan kelas. Seperti itu, Bu Yuyu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan saya coba jawab, Ibu. Jadi ketika anak-anak kami ajak untuk merumuskan keyakinan kelas, pada awalnya mereka juga agak keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas? Nah, karena mereka terbiasa sudah hampir 1,5 tahun di rumah, tidak bertemu langsung dengan guru-guru dan teman-teman, tidak terbiasa dengan situasi kelas yang mungkin memang dulu 1,5 tahun yang lalu sudah pernah mereka rasakan, tapi ketika mereka masuk kembali dalam PTM terbatas ini, mereka menjadi orang asing satu dengan yang lainnya. Nah, dalam hal ini keyakinan kelas itu kan berpusat pada siswa, tidak seperti peraturan-peraturan sebelumnya. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh sekolah ya, namun untuk keyakinan kelas adalah dari anak-anak sendiri, maka mereka pun dengan kesadaran mereka sendiri, mereka ingin seperti apa yang akan mereka yakini, mereka malah lebih merasa nyaman. Ya, mereka sangat-sangat senang karena diberikan istilahnya kebebasan tapi tetap di jalur yang benar. Itu tanggapan anak-anak kami, perasaan mereka merasa karena ini sesuatu yang baru juga yang mereka lakukan, mereka merasa senang. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Yuyu. Terima kasih, Bu Suparni. Kemudian Bu Yuwanita, monggo. Ya, terima kasih Bu Yuyu. Yang saya mau tanyakan, ketika Anda mulai mengenalkan tentang disiplin yang baru ini, bagaimanakah respon kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat Anda, Bu? Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yuan. Melihat konsep dan aksi nyata yang saya lakukan pada saat kami berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, puji Tuhan mereka memberikan respon yang baik. Nah, beliau mengapresiasi apa yang saya lakukan dan memberikan motivasi agar saya dapat melakukan perubahan-perubahan positif lainnya untuk lebih baiknya sekolah ini ke depannya. Demikian Bu Yuanita, apakah menjawab pertanyaannya? Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Siswati Wahyuni, monggo. Ya, terima kasih Ibu Yo. Di sini saya akan menanyakan, apakah di dalam selama Ibu Yo itu menerapkan atau membuat kesepakatan kelas, apakah ada hambatan-hambatan yang ditemukan Ibu? Ya, terima kasih Bu Siswati, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk hambatan itu tentu saja pasti ada Ibu, baik dari rekan sejawat sendiri maupun dari siswa. Nah, karena ada teman-teman kami yang masih istilahnya konvensional, ya pokoknya anak-anak itu harus manut aturan main saya. Nah itu, jadi masih ada beberapa rekan kami yang dengan tipe penghukum, ya itu. Kemudian untuk siswa juga masih ada yang cenderung pasif. Mereka hanya istilahnya sekedar, oh temanku gini, ya udah aku juga ikut gini. Jadi masih sekedar ikut-ikutan temennya. Ya tapi ya tidak apa-apa, itu menjadi tantangan bagi kami. Kita masih tetap berproses supaya semuanya bisa berjalan lebih baik lagi. Ya tentu saja akan kami selalu usahakan bagaimana memberikan pengertian kepada mereka. Begitu, Bu Siswati. Berikutnya Bu Tere Siagandes, monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Yo. Pemaparannya sangat bagus sekali. Saya hanya ingin menanyakan, adakah perbaikan yang diperlukan untuk keberlanjutan program yang telah diterapkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk perbaikan yang akan kami lakukan, ya tentu saja masih akan terus kami lakukan Ibu, karena anak-anak kami kan memang belum semuanya mempunyai kesadaran tentang keyakinan dan budaya positif, itu masih istilahnya masih cenderung terpaksa. Ya ini akan kami lakukan perbaikan-perbaikan dengan upaya, dengan cara, ya ayo kita bimbing terus, kita berikan kesadaran, berikan motivasi kepada mereka, supaya mereka dari dalam diri mereka sendiri terpacu, oh ini yang menjadi keyakinan saya. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Tere. Yang berikutnya Bu Gandes Cukat, monggo. Ya, terima kasih Bu Yo. Tadi sukses sekali ya penerapannya budaya positif di sekolah Anda, sangat berhasil. Yang ingin saya tanyakan, faktor-faktor apa yang menurut jenengan bisa membuat penerapan budaya positif Anda berhasil di SMP Pangudi Luhur? Terima kasih Bu Yan. Baik, pertanyaan yang bagus dari Bu Gandes Cukat. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan? Banyak sekali Ibu. Jadi tentu saja dari intern sekolah itu pun harus solid, ya. Jadi dari kepala sekolah, rekan sejawat, ya baik guru karyawan, kemudian anak-anak, itu memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan dalam menumbuhkan budaya positif. Di luar itu, di faktor ekstern dari orang tua dan juga masyarakat pun juga mempunyai pengaruh untuk keberhasilan dari penerapan budaya positif ini. Jadi pihak intern dan ekstern itu sangat berpengaruh. Demikian, Bu Gandes. Terima kasih Bu Yan. Ya, sama-sama. Apakah masih ada lagi dari ibu-ibu? Baik, kalau tidak, saya rasa cukup yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kerjasama, terima kasih atas waktunya ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita upayakan, kita bisa menjadi lebih baik. Apa yang kita lakukan hingga saat ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk semuanya demi kemajuan sekolah kita masing-masing. Terima kasih sekali lagi. Kita akan tutup dengan berdoa. Kami akan hantarkan, karena tadi kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Mari kita tutup pertemuan virtual kita pada sore hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Mohon waktunya untuk Bu Siswati dan Suparni untuk membuka kamera. Kami akan mengambil gambar. Ya, siap nggih? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih Bu Yu. Terima kasih. Selamat siang. Sukses untuk Terima selalu kasih. ya.